Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afil milah salatan wa salaman da'imini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marra amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu jamaah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak lupa kami hormati ketua dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan juga Al-Habib orang guru kita Al-Habib Hasan Segaf, Habib Agil Segaf, dan para habaib-habaib lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua, dan juga yang kami hormati para alim ulama pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kami hormati guru Syofani dan para asatid, para guru-guru yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua, dan juga yang kami hormati segenap seluruh pengurus dari Masjid Al-Munawar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu kecuali Ustadz Haji Sobikin. Pak Haji Sobikin, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, para habaib, ustadz-ustadz kita, Allah panjangkan umurnya, Allah beri kesehatan, Allah kabulkan semua hajat dunianya dan hajat akhiratnya, dan tidak Allah wafatkan mereka semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah, disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga hadirin hadirat bagi tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kelak wafatnya kita bersama baginda Nabi Muhammad, dikumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam demi malam kita lalui, setiap malam Jumat kita berkumpul untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas bagaimana kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bagaimana rasa cinta kita kepada beliau? Nambahkah solawat kita di setiap saatnya kepada baginda Nabi Muhammad? Apakah di setiap harinya bertambah kecintaan kita dengan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad? Sungguh Allah Subhanahu wa taala jauh. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita umatnya dan beserta para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman, solawatlah engkau kepada baginda Nabi Muhammad dan berilah salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga satu ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah cukup bagi kita manusia yang berakal, bagi kita manusia yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan kita kaum mukallaf, yang sudah mengerti, untuk kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, untuk kita memperbanyak menyebut nama baginda Nabi Muhammad, untuk di setiap hari kita diisi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alayya asra. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada hamba tersebut 10 kali balasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana
Satu kali kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah balas 10 kali salawat untuk kita. Sehingga ulama muhakkikin, beliau mengatakan, seandainya satu salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala nyampai kepada kita, maka sudah cukup bagi kita. Semasa hidup kita, bahkan sampai kelak nanti di yaumil qiyamah. Bukan sampai ketika di yaumil qiyamah, kelak nanti sampai di akhirat, sudah cukup bagi kita. Satu salawat dari Allah. Lantas bagaimana kalau 10-nya Allah berikan kepada kita? Maka perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, untuk kelak kita mendapatkan kedudukan yang dekat bersama baginda Nabi Muhammad, untuk kita menjadi orang yang paling dekat bersama baginda Nabi Muhammad. Kita duduk di setiap majelis, kita dengarkan bagaimana untayan mutiara yang disampaikan untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Wahai para mukallaf, wahai orang-orang yang berakal, perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kelak nanti kedudukan kita di yaumil qiyamah, ketika nanti di alam akhirat, ketika nanti di dalam surga, tergantung kedudukan kita bersalawat ketika di dunia. Maka kedudukan itulah nanti yang akan kita dapatkan, dekat atau jauhnya kita bersama baginda Nabi Muhammad. Sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling utama di antara umatku kelak nanti ketika di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatku adalah mereka yang paling banyak di dalam bersalawat kepadaku. Kurangkah kita menambah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad? Kurangkah kita menambah kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad? Kalau kurang rindu kita dengan Nabi Muhammad, tambah kerinduan kita dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana ulama mengajarkan untuk menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, dengar, lihat, baca bagaimana perangannya Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat mengorbankan dirinya untuk Nabi Muhammad supaya menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana Sayyidina Ja'far At-Thayyar, seorang sahabatnya baginda Nabi Muhammad yang wafat ketika perang Mu'tah, yang wafat ketika perang membela baginda Nabi Muhammad dan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Sebelum perang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para sahabatnya berperang, sehingga Nabi Muhammad menunjuk Zaid bin Harithah untuk menjadi panglima perang ketika perang Mu'tah tersebut. Lantas ketika Nabi Muhammad berkata setelah tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, jika Zaid bin Harithah mengalami luka atau cedera atau wafat, maka ambillah bendera perang, bendera umat Islam. Aku perintahkan kepada Sayyidina Ja'far bin Ali bin Abi Thalib untuk memegang bendera Islam tersebut. Lantas ketika nanti Sayyidina Ja'far cedera atau Sayyidina Ja'far mengalami luka atau wafat, maka aku berikan bendera tersebut dipegang kepada Abdullah bin Rawaha. Maka semua para sahabat pergi untuk perang, yang saat itu jumlah sahabat ketika perang hanya sekitar 3.000 dari panglima muslim melawan mereka kaum kafir Romawi yang jumlahnya saat itu sekitar 100.000. Dan di saat itu kaum Romawi adalah kaum yang memiliki persenjataan dan keahlian di dalam perang yang dikenal oleh seluruh dunia dalam kehebatannya. Sehingga para pasukan Nabi Muhammad ikut perang, melawan bagaimana kerasnya dalam peperangan bersama kaum kafir Romawi, membunuh mereka satu demi satu. Nabi Muhammad saat itu tidak ikut, tapi Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Sehingga ketika perang Mu'tah terjadi, Nabi Muhammad seakan-akan melihat dari layar tentang keadaan perang tersebut. Sehingga Nabi Muhammad menggambarkan bahwa ketika perang tersebut Nabi mengatakan Fulan bin Fulan wafat, Fulan bin Fulan wafat. Seakan-akan Nabi Muhammad melihat, padahal Nabi Muhammad ada di kota Madinah dan peperangan tersebut ada di daerah Yordania. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan Fulan bin Fulan wafat, sehingga Nabi menyebutkan Zaid bin Harithah wafat. Maka bendera keislaman dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka bendera dipegang oleh Sayyidina Ja'far dan Nabi mengatakan tangan Sayyidina Ja'far telah putus, yang kanan. Disebutkan lagi tangan yang kirinya putus. Lantas bendera tersebut dipegang oleh Sayyidina Ja'far dengan dadanya, dengan tangan yang sisa sepotong dipegang bendera tersebut. Sehingga ketika Sayyidina Ja'far memegang bendera tersebut,
Kenapa mereka yang megang bendera selalu dibunuh? Kenapa mereka yang pegang bendera selalu menjadi sasaran? Sebab kekuatan peperangan terlihat dari bendera tersebut. Ketika bendera masih berkibar berarti masih kuat tentara tersebut. Sehingga yang pertama kali untuk diserang adalah mereka yang pegang bendera. Adalah mereka yang untuk dibunuh ketika pertama kali peperangan tersebut. Sehingga mereka yang pegang bendera itu paling besar di dalam resikonya. Sehingga para sahabat juga pernah diceritakan, ada orang yang buta datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau ikut perang." Kata Nabi Muhammad, "Kenapa engkau ingin ikut perang? Apa tujuanmu ikut perang?" "Ya Rasulullah, berikan tiang bendera itu biar saya yang pegang." "Kenapa engkau berani?" "Biar saya berani masuk di tengah-tengah medan perang, karena saya tidak melihat bagaimana dentingan pedang, saya tidak melihat bagaimana arahnya panah, saya tidak melihat arahnya tombak. Yang saya pikirkan bendera ini tetap berkibar." Sehingga ketika Sayyidina Ja'far At-Thayyar pegang bendera tersebut, tangannya putus, yang sebelah juga putus. Beliau memegang dengan dadanya, dengan tangan yang sisa sepotong memegang bendera tersebut. Ternyata beliau dikelilingi oleh musuh. Ketika dikelilingi oleh musuh, beliau mendapatkan beberapa tikaman. Dalam riwayat dikatakan 75 tikaman penuh di dada Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Sehingga ketika beliau terjatuh, bendera tersebut dipegang oleh Abdullah Ar-Rawaha. Sayyidina Ja'far terjatuh, sahabat melihat sedih dan mengatakan, "Wahai Ja'far, minumlah air ini." Kata Sayyidina Ja'far, "Ini saum, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Maka kata sahabat, "Minumlah, besok engkau berpuasa, hari ini batalkan, minumlah engkau saat ini." Apa kata Sayyidina Ja'far At-Thayyar? "Saya tidak mau minum, saya ingin berbuka puasa nanti kelak ketika di surga." Tidak lama sampai di situ Sayyidina Ja'far At-Thayyar pun meninggal. Wafat Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Nabi Muhammad mengabarkan di kota Madinah bahwa sesungguhnya Sayyidina Ja'far At-Thayyar telah wafat. Maka semua sahabat menangis, semua sahabat sedih dan keadaan sangat hening, terdiam. Nabi Muhammad pun terdiam. Lantas di tengah diamnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang engkau salamkan barusan tadi?" Nabi Muhammad mengatakan, "Telah datang ruhnya Sayyidina Ja'far At-Thayyar yang dikawal oleh malaikat Mikail dan malaikat Jibril di sebelah beliau, dan Sayyidina Ja'far At-Thayyar memberikan salam kepadaku sebelum beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebelum beliau dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lihat bagaimana kecintaan Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Beliau tidak rindu dengan indahnya surga. Beliau tidak mau masuk surga kecuali bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Beliau tidak memikirkan bagaimana indahnya surga. Beliau tidak membayangkan kenikmatan di dalam untuk masuk lebih awal. Tapi mereka, Sayyidina Ja'far At-Thayyar, pecinta Nabi Muhammad, beliau ingin bertemu dengan kekasihnya dahulu sebelum dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Seakan-akan surga kurang begitu indah bagi Sayyidina Ja'far At-Thayyar tanpa melihat wajah Nabi Muhammad. Maka bagaimana keadaan kita hadirin yang hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah rindu kita seperti sahabat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana Sayyidina Sauban yang pelayannya baginda Nabi Muhammad, waktu demi waktu Sayyidina Sauban tidak terlihat, sehingga para sahabat mengatakan bahwa Sayyidina Sauban sedang sakit. Maka Rasulullah SAW menjenguk ke rumahnya Sauban, datang di rumahnya Sauban. Nabi Muhammad lihat Sauban dalam keadaan kurus, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Sauban, kenapa engkau sampai sakit seperti ini ya Sauban? Apa yang engkau alami?" Apa kata Sayyidina Sauban? "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya bukan sakit. Yang saya alami adalah kepikiran di dalam hati saya ya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad yang membuat engkau berpikir sampai engkau merasakan sakit yang seperti ini? Kata Sayyidina Sauban, "Ya Rasulullah, setiap saya rindu kepadamu, saya selalu datang untuk bertemu denganmu. Ketika saya kumpul dengan keluarga, timbul rindu ini, saya buru-buru datang untuk bertemu denganmu. Ketika saya mau makan, rindu saya kepadamu, saya taruh makanan saya datang kepada engkau. Setiap saya rindu, saya selalu datang untuk bertemu denganmu. Tapi ya Rasulullah, beberapa hari saya kepikiran. Saya kepikiran ketika saya wafat nanti ya Rasulullah, saya tidak akan bertemu lagi dengan engkau. Karena saya tahu ketika engkau wafat ya Rasulullah, kedudukan engkau di surga bersama para nabi. Pasti surga yang paling indah diberikan oleh Allah. Seandainya saya dimasukkan surga oleh Allah, pasti bukan satu surga bersamamu ya Rasulullah. Dan seandainya aku dimasukkan ke dalam neraka,
maka ya Rasulullah saya tidak akan pernah bertemu dengan engkau lagi ya Rasulullah. Ini yang membuat saya sampai sakit. Ini yang membuat saya sampai keadaan saya seperti ini ya Rasulullah. Rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bagaimana kecintaan kita kepada para baginda Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada para sahabat yang mana mereka mengajarkan cinta yang tulus, hakikatul mahabbah, cinta yang benar-benar kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan setiap perkumpulan-perkumpulan kita ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah penuhi di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kepada kita yang hadir di tempat ini, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, umat muslimin muslimat, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai, merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita kelak nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, disambut dalam wafatnya kita oleh baginda Nabi Muhammad, dituntun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh lisan yang paling mulia, lisannya baginda Nabi Muhammad. Ketika kita di malam pertama kita di alam kubur ditemani oleh baginda Nabi Muhammad, dengan sebab perkumpulan seperti ini ya Rabb, muliakan kami ketika di alam kubur kami, muliakan kami di dalam surga kami bersama baginda Nabi Muhammad. Jangan kau pisahkan kami bersama Nabi Muhammad ya Rabb. Sudah cukup kami merasakan jarak antara kami dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sebab majelis ini, arina bi wajha Nabi Muhammad, Engkau izinkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun hanya di dalam mimpi ya Rabb, walaupun hanya di dalam mimpi ya Rabb. Engkau izinkan kami untuk melihat keindahan wajah Nabi Muhammad yang para sahabat mengatakan wajahnya bagai rembulan, yang dikatakan jika tersenyum di antara celah giginya memancarkan cahaya. Ya Allah, jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, izinkan semua keluarga kami memandang wajah Nabi Muhammad, muslimin muslimat, wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan selalu terhubung kita dengan Nabi Muhammad, selalu terhubung kita dengan guru kita Habib Anda Munzir bin Fuad al-Musawa, selalu terhubung kita dengan bagaimana Habib Umar bin Hafid, selalu terhubung kita dengan para salafun saleh terdahulu, dan kita berada di jalannya mereka. Kelak nanti mereka akan memberikan bantuan syafaat kepada kita di nanti yaumil qiyamah. Summa salam. Sekian dari Al-Fakir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.